Ya, oke, oke, oke. Ya. Mungkin Mbak Dara itu upahnya huruf kapital ya, upahnya besar, dengannya itu dihapus. Ya. Oke, lanjut ya Pak Dirjen. Pak Sekjen ya. Lanjut, kata sepakat di situ ya, Mbak. Bandara itu stabilonya dihapus aja kuning ya. Hmm. Oke, lanjut Bu, DIM eh, 22. Bu Karo izin, mungkin kata sepakatnya di keterangan saja Bu ya. Nanti kita pas habis ini kan pasti tim kecil merapikan ya Bu. Jadi akan lebih mudah keterangan apa sepakat itu di kolom keterangan saja Bu ya. Ya, biar memudahkan kita ya Iya, tim kecil nanti ya. tinggal. Terima kasih Bu. Nanti aja Tapi yang sebentar. atas, Sudah, kita udah lewati atas, tapi udah nggak usah. lewat ya Mas Agung, sedikit kok ya. Yang sudah lewat biarin ya. Iya, Ya. siap. Ya, oke. DIM 22 masuk di angka 13. Pelatihan vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kerumah tanggaan. Teman-teman Izin, dari Penta, silakan. Omboh, Ibu i- Ses, Dijen, ya, silakan. izin Dirjen, Bu Karo sedikit saja menambahkan berkaitan dengan definisi dari pelatihan vokasi ini sudah sesuai dengan Perpres 68 dan Permenaker 6 tahun 2025, hanya kurang kata kompetensi kerja, Di mengembangkan di mengembangkan kompetensi kompetensi kerja. kerja. Ya, hanya Garis itu saja. bawah. Oh, kata Ya, kerja ya. ya. Kerja setelah kompetensi, Mbak Dara. Dan mengembangkan kompetensi Kompetensi kerja sebelum kerja. produktivitas. Ditambahkan kata kerja. Ya. Di redaksional ya. Ya. Redaksional ya. Oke, sepakat. Hapus ya. Yang di atas tadi tuh Menambahkan Pak, ya kata menambahkan kerja. kata quote and quote kerja ya. Sama mau menanyakan, Bu Karo, memastikan saja, berarti kan definisi pelatihan vokasi di sini untuk PRT ya, Bu Karo? Iya, Karena iya. kalau di Perpres dan Permenaker kan hanya sampai keahlian tertentu, ini kan ditambahkan dengan kebutuhan pekerjaan ke rumah Betul. tangga. Iya. Ya, baik Bu Karo. Jadi pelatihan vokasi untuk pekerjaan ke rumah tanggaan ya. Ya, Tuh, Mbak Dara yang kuning-kuning reposisi dalam angka 3 itu dihapus dulu ya. Yang kanan, paling kanan. Oh, masih rapiin ya. Nanti merapikan sebentar ya, Bu Karo ya. Iya, iya. Itu dihapus dulu deh yang mereposisi angka 3 tuh di DIM 21 ya. Ya, oke, sepakat. Kita masuk ke 23. Tulis kata sepakat tuh di dim di atas. Ya, Belum? Sudah ya? ada Pak di kanan Oh, ya. di kanan ya. Udah dipindahin Iya, ke jadi kanan. Oke, biar oke, oke. kalau pas perapian nggak mengulang kembali. Ya, oke, oke. Lanjut. Sekarang DIM 23 angka 14. Waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan ke rumah tanggaan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Sebelah kanan, waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan ke rumah tanggaan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian sama ini tetap Sama. sama Berarti ya. tetap. Udah sepakat ya, Ya, Bapak Ibu tetap sekalian. sama ya. Oke, dihapus ya. Kolom keterangan hapus. Iya. Oke, lanjut DIM 24 cuti. Cuti adalah hak PRT untuk tidak masuk kerja dan garing atau tidak melakukan pekerjaan ke rumah tanggaan
dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Saya Cuti setuju adalah dengan DPR. ya Cuti DPR adalah hak. cuti adalah Hak. ya, oh tambahin hak PRT ya. Setuju DPR ya. Tetap Berarti aja, Mbak. tetap ya. Tapi ada ini dari teman-teman PHI. Beda nggak dengan cuti yang diatur di regulasi kita? Setuju Pak dengan DPR Pak. Oke, Ya redaksionalnya dihapus, Mbak jadi Dara tetap, ya. Mbak. Tetap. Kanan juga dihapus. Jadi kalau tetap sesuai DPR, yang kanan langsung dihapus semuanya ya. Ya. Yang redaksionalnya diganti Tetap ya. tetap. Terus kolom keterangan dihapus. DIM 25. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan yang terjadi antara PRT, pemberi kerja, dan garing atau P3RT mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Bu Agatha? Persi- Dirjen izin Bu Karo, mungkin yang terkait dengan pengertian perselisihan kita sependapat saja Bu. Ini kan ada PRT, pemberi kerja dan garing atau P3RT. Nanti terkait dengan siapa para pihaknya kan nanti 4 klaster itu kan udah diuraikan ya di bawah ya. Jadi Ya, kita nggak perlu menguraikan di sini. ya. Sepakat ini ya? setuju. Ya, setuju Setuju. dengan DPR. Ya, setuju DPR. Nanti diurai ada di pasal yang bab penyelesaian perselisihan antara siapa-siapa itu yang ABCD tadi pagi kita bahas ya. Yang Tetap ya. 4. Langsung juga tetap kanan hapus. DIM 26. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan musyawarah. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat yang melibatkan rukun tetangga, garing rukun warga, dan garing atau pemerintah daerah yang berwenang sebagai penengah. Tadi rumusan RT RW itu sudah kita perbaiki ya. Jadi Tadi itu di pasal 31 dan 32 ya. ya, ada penyebutan RT RW itu kita sudah perbaiki di sana. Penulisannya R amat T apa panjang ya? Rukun warga. Harusnya Teman-teman dari dipanjangin ya. Kemendagri, Bu Alfi, Ya. ada masukan nggak ditulis singkat atau ditulis lengkap gitu? Kayaknya belum masuk ya. Izin Pak Dirjen, sebelum Bu Alfi. Silakan Bu Agatha. Ya, karena di atas itu belum kita singkat kita rumuskan, dia kan baru ada di poin berikutnya tuh ya, rukun tetangga, rukun warga. Jadi kalau di legal drafting tuh biasanya akan dipanjangin dulu tuh Pak, dan dia menggunakan huruf kecil kayak gitu. Oh iya. Seperti itu Pak. Boleh. Cuman ini gini Pak, tadi kalau dengan konsep kita yang di bawah, yang memungkinkan itu tidak hanya terbatas pada RT RW dan pemerintah daerah. Tadi kan ada pihak lain kan, pihak swasta kan, yang kita masukkan itu. Ini jadi beda nih penjelasan yang di mediasi ini. Harus ditambahin ya. Harus ya, ada ditambahkan. RT RW itu kan untuk perselisihan pemberi kerja dengan PRT. Betul, Tapi Pak. untuk pemberi kerja dengan P3RT, P3RT dengan PRT-nya itu kan beda lagi. Kita memberi ruang untuk mediasinya dilakukan oleh pihak lain ya. Ya, ada dimungkinkan untuk ini kan pihak lain. Berarti kita tambahkan ya. Iya, Bu Karo. Di norma aja, Bu, Pak. Izin. Jangan di sini. Pak Ketut. Kalau menurut saya di norma aja itu, jangan di sini. Kalau di sini kan artinya sejak awal kita sudah harus melibatkan pihak non-pemerintah. Yakin nggak kita? Kan gitu. Kalau didefinisikan artinya ketika semua ada kata mediasi, berarti harus mutlak ada pihak selain non-pemerintah. Kan gitu. Logika drafting kan begitu, Bu. Karo, Bapak Ibu. Kalau menurut saya di sini cukup segini, nanti di norma biar aja normanya yang membuka kita melibatkan pihak non pemerintah. Itu
Bapak Ibu. Jadi pasal Terima yang tadi kasih, itu ya, Pak yang Tut. kita bahas gitu ya Pak Karo. Iya, Yang di kalau di pasal batang tubuh nggak apa-apa kita mengatur melibatkan yang lain. Tapi kalau di definisi, ibaratnya kan standar minimalnya ini, standarnya ini. Ini ada Yang saya khawatirkan, izin Pak, maaf, Pak Dirjen, yang saya ya, khawatirkan ketika dia masuk di definisi, maka itu menjadi mutlak kita harus melibatkan pihak non pemerintah. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa terkadang pihak non pemerintah kita lelah hayati menghadapi mereka. Terkadang ya, Pak, Bu, mohon maaf nih. ya. Itu aja sih. Ini ada tawaran konsep dari Pak Sabran di chat. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan yang dibantu oleh mediator, dalam kurung pihak ketiga netral, untuk mencapai kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang berselisih. Jadi ada apa namanya? Jadi ada Siap, Bapak. konsep dari Pak Sabran. Iya, Bapak, karena Saya poin setuju 17 mungkin ini tidak ketika kita menyebutkan masukkan melalui siapa saja ya. Tidak menyebutkan siapa saja ya. izin Bapak sedikit menjelaskan. Ketika kita memasukkan kata musyawarah mufakat, maka akan redundant dia Bapak ketika ada tahapan penyelesaian kita itu bahwasanya ada musyawarah mufakat dulu, baru mediasi. Kita bisa tinjau lagi ke atas bahwasanya ada penyelesaian secara musyawarah mufakat, lalu baru tahapan mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Begitu Bapak. Silakan Bu Karo atau Bu Agatha. ya, Iya, ini Pak. masuk juga ya. Silahkan. Izin menanggapi Pak ini dulu Pak Ketut. Ya, Pak Ketut. karena di bawah tadi kita sudah merumuskan adanya keterlibatan di luar RT RW dan juga di luar pemerintah, maka kalau kemudian ini ditulis hanya begini saja seperti yang di DPR ataupun yang usulan kita, itu menjadi bertentangan tuh. Definisinya mediasi ya ruang lingkupnya hanya RT RW sama pemerintah saja, berarti yang pihak luar tidak boleh masuk gitu. Nggak bisa juga kemudian kita buka di batang tubuhnya karena sudah kita batasin mediasi itu. Itu yang tanggapan saya terhadap tadi pandangan Pak Ketut, Pak Karo. Nah yang kedua dengan Pak Sabran justru ini yang netral ya, artinya nanti tinggal kita redaksinya kita perbaiki, tapi dia di situ tidak menyebutkan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, tapi umum aja yang melibatkan pihak ketiga. Nah, masalah pihak ketiganya itu siapa ya nanti baru di bawah seperti yang tadi sudah kita rumuskan. Kita sudah atur ya. Jadi Iya, perundingan gitu. yang Jadi dibantu oleh mediator itu titik aja di situ kan. Tidak pihak ketiga netral. Dan tentu saja mediator untuk mencapai kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang berselisih. Gimana Bapak Ibu sekalian? Cuman gini Pak Dirjen, mohon maaf Pak, mungkin supaya tidak membuat kebingungan ya, salah persepsi terkait dengan mediator ini, karena ini masalah di ketenaga kerjaan nih. Mungkin kita bisa katakan itu dibantu oleh pihak ketiga gitu kan, misalnya pihak langsung ketiga, aja ya, tidak usah jadi nyebut mediator. tidak menyebut itu, karena toh juga di bawah kita nggak lagi ngomong soal mediator, tapi kita menyatakan prosesnya, mediasinya gitu. Makanya tadi Bu saya pagi, apakah ada istilah lain yang sepadan dengan mediator atau mediasi sehingga nanti tidak rancu dengan MHI gitu? Itu nggak ada sih Pak. Mediawati Pak adanya Pak. Kalau perempuan mediawati. Mediawati gitu ya. Kalau yang mediator laki-laki karena gladiator laki-laki, gitu. Pak. Ya saya sependapat dengan Pak Sabran, tinggal bahasanya dirapikan. Saya juga setuju, ini kan generik ya. Jadi sifatnya sangat generik umum gitu. Jadi nggak ada yang pasti mediator pihak ketiga kan di antara dua pihak. Tidak hanya di level RT RW, tapi Mbak Dana sambil itu
yang definisi menurut Pak Sabran bisa di-copy nggak dari chatting, Iya, dari di chatroom. chatroom pindahin ke kolom 5 gitu. Tapi di bawahnya ya, di bawah konsep yang tertulis. Pak Aris. Gantian ya, Pak Aris. Aku baru baru nyampe rumah tadi dari rumah Bekasi naik motor, jadi mohon maaf off. Gantian ya. Saya off dulu sebentar. Oke. Saya sepakat dengan Itu Mbak usulan Zara di copy definisi. dulu ya. Yang dari chatroom itu, dari Pak Sabran. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan sukarela antara pihak yang berselisih. Di copy ya. Ya. Oke, berarti menggunakan yang alternatif ya, yang dari Kementerian Hukum. Ya, boleh dirapikan, bukan dirapikan, boleh dimodifikasi Bu Karo. Ya. Izin ya Pak Sabran ya. Dihalusin. Ya, saya tambahkan ini. Karena di atas kan ngomong soal perselisihan tuh. Jadi tidak bicara sengketa. Jadi mediasi adalah penyelesaian perselisihan. Caranya dihapus. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan. Nggak caranya apa-apa dihapus kan? Ya. Caranya dihapus ya. Caranya dihapus. Caranya dihapus, cara ya. Ya, secara damai melalui perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Sukarelanya nggak usah ya. Yang netral dihapus, pihak ketiga. Ya, netralnya juga dihapus. Antara pihak-pihak yang berselisih. Mungkin untuk mencapai kesepakatan itu nanti jadinya begini, kalau tidak mencapai kesepakatan jadi akhirnya bukan mediasi namanya nanti. Gimana ya? Untuk menjembatani perselisihan, menjembatani gitu. Izin Bu Ses, Pak Dirjen. Tujuan mediasi kan memang untuk mencari kesepakatan. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka tetap saja itu adalah proses mediasi meskipun gagal tadi. Nah, kalaupun gagal itu kan lanjut tadi ya, ada kemungkinan lanjut ke pengadilan. Saya pikir nggak ada masalah ketika ada fase itu untuk mencapai kesepakatan tersebut. Untuk mencapai kan proses ya. Betul, itu tujuan dari proses yang dilakukan. Menggambarkan proses untuk mencapai itu. Kalau nggak tercapai bukan berarti namanya bukan mediasi gitu ya. Boleh saya berpandangan ya, 17 ini kalau dikaitkan dengan pasal yang tadi pagi kita bahas itu agak sedikit berbeda. Karena sebetulnya DPR itu mengedepankan mediasi itu adalah jalur di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat dulu. Jadi ada pelibatan yang tadi RT RW sebagai penengah Pak di draft substansi. Iya, ditambahkan itu di luar pengadilan kan Bu Karo maksudnya? Iya. Sama Bu Karo, saya juga tadi mau tambahkan itu. Supaya kemarin kan DPR ini jangan memudahkan ya proses, kalau perselisihan itu ya cukup nggak usah sampai pengadilan kurang lebih gitu. Jadi ada di luar pengadilan itu kita kedepankan juga. Dimunculkan. Iya. Kalau begini bagaimana Bu? Mediasi adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Coba. Ya, sepakat Bu. Itu kan berarti penegasan. Iya, penegasan supaya di luar pengadilan, melalui perundingan. Izin Ibu. Ya. Siapa? Izin Ibu Bapak. Ya. Terkait di luar pengadilannya tepatnya setelah kata secara damai Ibu. Jadi perselisihan itu dilakukan secara damai
di luar pengadilan. Gitu Ibu Bapak. Oke. Bisa. Secara damai di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan. Secara damai. Kalau saya sih kelebihan lebih utama di luar pengadilannya itu ya karena mediasi itu ya. Iya Pak Arif, Pak Sabran. Tapi bisa juga kalau tambahin yang penyelesaian perselisihan yang dilakukan secara damai kalau misalnya tambahin yang. Enggak, maksudnya kalau secara damai di luar pengadilan artinya bisa juga ada proses yang tidak damai di luar pengadilan gitu. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan di luar. Izin Bapak, Betul. menjelaskan Bapak, izin. Mohon maaf Ibu. Betul. Perselisihan itu adalah tidak damainya para pihak. Lalu gugatan adalah proses yang tidak secara damai. Karena kan peradilan dia, Bapak Ibu. Ada yang menang dan ada yang kalah. Due process of law dia. Tapi kalau mediasi adalah alternatif dia dari hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Izin. Di luar pengadilan. Pak Sabran, kalau seperti ini gimana Pak? Mediasi adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dilakukan secara damai melalui perundingan dan dibantu oleh pihak ketiga. Ya. Saya cenderung itu. Cocok Ibu, bisa juga. Hanya pergantian posisinya Ibu, reposisinya saja. Siap. Iya betul Pak, karena kita mau menekankan ini penyelesaian di luar pengadilan, gitu. Lihatnya satu kali saja Bu, mungkin ya. Antara kasus yang berselisih sedikit. Antara pihak yang berselisih gitu ya. Kalau sudah ada antara kan berarti antara siapa dengan siapa gitu. Itu pakai alternatif. Bu Karo, Mas Arif dan Pak Sabran, kalau antara pihak yang berselisih itu kita letakkan setelah perundingan gimana? Jadi gini, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dilakukan secara damai melalui perundingan antara siapa? Perundingan antara pihak yang berselisih, terus bagaimana yang dibantu oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan? Boleh. Cocok Ibu. Cocok Ibu. Perundingannya setelah perundingan. Setelah perundingan ya. Jadi yangnya bisa kepakai satu aja gitu. Ya. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang dilakukan secara damai melalui perundingan antara pihak yang berselisih yang dibantu gitu pakai yang dibantu. Yang dibantu oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Iya, untuk menghindari pemakaian kata yang dua kali. Pertanyaan. Jadi antara pihak yang berselisih dibantu oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Jadi ini kalimat efektif ya. Iya, yang kedua itu hapus ya. Mengurangi makna nggak yangnya dihilangin tuh? Pakai harus ada koma kalau nggak pakai deh kayaknya yang dibantu oleh gitu ya. Penegasan. Yang dibantu oleh. Ya. Kecuali pakai koma. Jawab apa juga kali ya, Bu Agatha pakai yang apa-apa Bu. Oke, yang. Ya. Yang-yangan jadinya Mbak Karo. Nggak semua orang tahu itu Bu. Iya. Pertanda itu Bu Agatha. Nah, yang-yangan. Pak Ketua tahu tuh. 9 hapus saudara. Bapak, Ibu. Alternatif menjadi. Bisa itu bungkus. Bungkus. Ya, 9. Kanan. Izin Pak Pak Dirjen, Pak Sekjen, Pak Sahli, Bu Karo. Woi, ya Pak Heru, Pak Dir.
kita tambah aja mediasi itu kan kalau lihat dari apa dalam bentuk teori itu kan tetap ada proses, Pak. Jadi tambahin proses penyelesaian perselisihan, Pak. Jangan langsung penyelesaian perselisihan tapi proses. Bagus. Setuju. Setuju. Udah proses tak bayang-bayangan, Pak. Cocok, Pak. Lanjut. Yang kuning Lanjut. dihapusin deh. Yang stabilo kuning dihapus dulu, Mbak Dara. Ya. Nomor 26 itu DIM 26. Lanjut DIM 27. Rukun tetangga, garing rukun warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan desa, kelurahan, atau yang disebut dengan nama lain yang bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan dan tugas lain yang diberikan kepala desa atau lurah. Ini kalau sudah sesuai undang-undangnya, saya oke. Jangan ngubah undang-undang, makmum aja. Iya, dari Kemendagri kayaknya kalau dari Kemenaker sudah sesuai undang-undang, saya oke. Kayaknya sama pemerintah nih keterangannya berarti oke tetap ya. Ya tetap. Tetap. Kanan hapus 28. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini kayak tetap sama ini. Yang tetap kita lanjut ya Pak. Ini kan pemerintah pusat, terus Menteri adalah Pemda. Ya. Oke, masuk ke asas dan tujuan DIM 32 judul oke. 32 pelindungan Dikecilin PRT. sedikit kali, jadi kok keperasaan nggak kelihatan semua? Gimana Pak Sali? View-nya dikecilin sedikit biar nampak. Udah kelihatan kok Pak. Sudah aku nggak ya? Nggak kebaca nanti. Sudah kelihatan ya? Atau Pak Aris di Zoom-nya orangnya? Pak Aris kegedean berarti Pak Aris tuh. Oke, tetap ya, kekeluargaan, pelindungan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum. Ini yang di DPR DPR ada kepastian hukum. Oke, saya setuju ini. Lanjut. Kepastian hukum lanjut ya. Jangan di kuning ya, berarti tetap. Mbak Dara F. Oke, DIM 3940 tetap, DIM 41. Pelindungan PRT bertujuan yang DIM 41 mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap PRT. Redaksional kita mengusulkan mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap PRT. Sama pemerintah. Oh sama nih, sama Mbak Dara. DIM 41 sama. Tetap 41. Kolom tengah tetap. DIM 42. Pelindungan PRT bertujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sama pemerintah. Tetap. DIM 42 tetap. DIM 43. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian PRT sama pemerintah tetap. Yang redaksional jangan lupa diganti tetap. DIM 44 meningkatkan kesejahteraan PRT sama dengan pemerintah tetap. Itu tetap, DIM 43 tetap. Ya. DIM 44 juga tetap. Yang kuning dihapus. Sebelah kanan sepakat. Ya. Izin sebentar Bu Karo, yang tadi itu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan keahlian tadi. Yang F. DIM 43. Oh ini masih ada kuning Meningkatkan untuk dihapus pengetahuan, dulu. keterampilan dan keahlian itu, keahlian dan keterampilan kan sebenarnya
beda-beda tipis ya, walaupun derajatnya berbeda. Bandara itu masih ada kuning, dihapus dulu stabilo kuning. Nggak apa-apa ya, abaikan aja ya. Ya udah Pak, ini sebenarnya kan kompetensi kalau dalam kita pengetahuan. Bahasa kita sebenarnya kompetensi ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Udah masuk itu Pak Asali ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut 45 nih judul. Lingkup pekerjaan PRT. Ini menjadi perekrutan dan lingkup pekerjaan PRT. Tetap, sepakat. Bagian ke-1 di 46 tetap. Di 47, perekrutan PRT dilakukan secara. Nah, ini kita mengusulkan ada insert baru, kalimat baru. PRT dalam undang-undang ini meliputi PRT yang direkrut secara langsung atau tidak langsung. Sama, ini sebetulnya esensi dari DPR sama pemerintah. Cuman ini tabulasi. Oke ya? Oke. Bapak Ibu ya, ini hanya tabulasi, DPR ditabulasi. Tetap. Di 47 tetap. Ya, ditengahin. Ya, tetap yang ditengahin. Di 49 tetap. 48, 49 ditulis tetap dulu, copy. Copy di 2 row. Ya. DIM 50. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan kerumah tanggaan yang berdasarkan adat istiadat, kekerabatan, garing kekeluargaan, pendidikan, dan garing atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT dalam undang-undang ini, sama pemerintah tetap. DIM 51 judul jenis perekrutan, ya oke. Tetap, karena judulnya tadi ada 2 ya. DIM 52, perekrutan, coba 52, naik dikit coba. DIM 52, pasal 5. Persyaratan calon PRT yang direkrut sebagai berikut. Pasal 5. Itu oke ya, kalau judul kan, kalau kalimat pemerintah calon PRT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, ini kan sebetulnya sudah pasal baru ya. Karena ini sudah masuk bagian kedua, rekrut ya. Tadi umum, bisa langsung dan tidak langsung. Terus yang kedua adalah pengecualian siapa yang tidak PRT. Terus ini rekrut. Kayaknya kita ikut DPR deh. Jin, Bu Karo. Ya. Sebelum ke DIM yang itu yang DIM 52 ya. Iya. Itu kan ada pasal 4 ayat 1. Ayat 2-nya memang nggak ada ya, Bu? Memang sekedar typo atau bagaimana? Karena kan pertanyaannya adalah secara langsung dan tidak langsung itu nanti di penjelasan ya, Bu Karo ya? Sebentar, ke atas sedikit Mbak Daram. Pasal 4 tadi kan ditabulasi ya. Rekrutnya langsung atau tidak langsung. Ada di pasal 6 nanti Pak Karo. Apa itu rekrut langsung, terus apa rekrut yang tidak langsung, itu pasal 6 itu rekrut langsung, pasal 7-nya rekrut tidak langsung nanti di bawah. Ya berarti kan yang di atas, nanti diuraikannya di bawah. Iya, itu hanya unlock aja sih, Oh, pasal 6 unlock, itu oke. bagian umum, iya. Oke, berarti ya lanjut Bu Karo. Bu Karo, izin Bu Karo. Ya. Mungkin akan jadi ini kan, ini sebenarnya yang di DIM 51, setelah DIM 51 itu kan kosong ya. Kan begitu. Nah, ini di tahun 2023 itu kan ada rumusan ya dari DPR. Nah, di tahun 2026 ini tuh kosong, Bu. Jadi kita tanpa tidak usah kasih keterangan, tetap sepakat, Bu. Jadi ini jadi akomodir. Jadi dibuang nanti kita pas pada waktu pembersihan. Seolah-olah kita tidak punya 23. Betul, Pak. Bukan. Yang di tabulasi tadi mana? Di atas. Oh, udah masuk di atas ya. Coba atas dikit pasal 4. Kan sudah di atas nih. Ya, sistematikanya berubah dari DPR itu. Jadi dari DPR
Cuman substansinya sudah ada Bu di di atas ini. Nah, dari yang 2023 makanya itu kan yang setelah 51 itu kan kosong tuh ya. Ya kosong, maksudnya Iya. nggak perlu Nggak perlu kita dipotong bahas lagi Bu. ya. Iya betul. Nanti kan kita buang kan itu, Bu. Ya. Iya, itu kita buang, Pak. Ke DPR kan kita nggak cerita Iya. 23 kan? Ini kan versi 2023 yang kiri. Iya. Nah, Makanya oke, nanti yang dikirim kan di apa? Setelah kolom nomor itu kan nggak ada kan? Ya, nanti kita buang itu yang di layar 50 itu ya. Iya. Kalau 2023 ada nanti marah Pak DPR-nya Pak. Mau enaknya bilang gitu. Yuk lanjut di DIM 50 mana tadi? 52. 52. Persyaratan calon PRT yang direkrut sebagai berikut. Itu kalau saya nggak apa-apa kayak DPR. Persyaratan calon PRT direkrut kan kita juga nggak usah calon PRT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 1-nya nggak ada. Jadi tetap saja. Diperbaiki. Iya. Tetap aja itu. DIM 52 tetap. 1, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Yang B, memiliki dokumen identitas kependudukan yang sah, dan C, memiliki surat keterangan sehat dari puskesmas. Sudah disepakati tadi Bu Karoh. Pagi kan nggak disepakati itu. Sudah. Yang Ya, KTP dikasih elektronik. jadi KTPL. Ya. Ya, berarti 53 sepakat ya sama. Izin Bu Karo. Redaksi. Ya. Ya, izin. Dulu sebentar Pak Dir, biar ditulis dulu yang 53 tetap ya, sama kan? Ya. 53 tulis dulu tetap. Ya. Terus dokumen identitas itu diganti memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Ya. Apa itu redaksi? Gimana Ya. Pak Salih? Redaksional itu, Mbak Dara. Redaksional. Nah, silakan Pak Direktur, ya. Makasih, izin Mbak Dirjen, Pak Sali, Bapak sekalian. Di persyaratan usia setuju 18 tahun, tapi kalau di garis miring atau sudah menikah itu bertentangan dengan semangat penghapusan pekerjaan anak, Bu. Jadi penghapusan pekerjaan anak itu tidak melihat apakah yang bersangkutan sudah menikah atau belum. Memang dari aspek kedewasaan sudah pernah menikah itu dewasa, tetapi bukan berarti mereka berhenti tumbuh kembang dari aspek perlindungan anak, Bu. Jadi menurut saya tetap hilangkan aja yang sudah menikah, gitu, Bu. Terima kasih. Dari PPA, dari Kementerian PPA ada komentar? Bu Titi? Monggo, silakan dari KL lain ya. Dari Kemen PPA? Kayaknya sudah rapat dengan Ibu Menteri ya, teman-teman dari Kemen PPA. Tapi kalau Karena dianggap kan dewasa itu diskusi nih, kalau udah dewasa, mereka sekalipun taruhlah misalnya 16 tahun ya, atau 17 tahun, kalau di kampung-kampung desa itu kan mereka sudah menikah gitu ya. Dianggap dewasa kan? Seingat saya, Bu Karo, pada saat kita dengan Pak Menteri ya sebelumnya hadir di DPR, itu kan dari pemerhati PRT itu kan menyampaikan kalau kita mencantumkan sudah menikah itu dibolehkan untuk bekerja, maka kita melegalkan melegalkan pernikahan di bawah umur. Waktu itu ya, seingat saya. Ini memang tadi ya sama dengan Pak Yuli, walaupun sudah menikah tapi usianya belum 18 harusnya tidak memenuhi syarat untuk bekerja. Tapi ya kenyataan di Indonesia banyak yang di bawah 18 sudah menikah dan harus bekerja karena sudah berkeluarga. Dan itu juga menjadi modus kan, pernikahan menjadi modus untuk percepatan syarat kerja, termasuk juga PMI kan. Kalau saya ini ada Pak, ini ada dari Kemen PPA, silakan. Mohon izin Pak, ini Bu Amur Pak, ya. mohon izin. Ya Bu Amur, silakan Bu Amur. Jadi begini Pak, untuk usia 18 tahun
minimal memang berusia 18 tahun karena itu usia anak, Pak, ya. Kalaupun sudah menikah, dia belum 18 tahun, dia juga tidak boleh bekerja, Pak. Karena dia harus tetap sekolah sebagai hak anak. Jadi dia harus melanjutkan sekolahnya, tidak boleh bekerja dulu. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi batasan usia saja, Pak. Berusia minimal 18 tahun karena ini undang-undang anak ya, Pak, ya, minimal usia untuk boleh bekerja itu kan setelah dia dewasa. Nah, dewasa itu kan setelah 18 tahun itu yang diperbolehkan bekerja. Nah, untuk kalaupun dia sudah menikah dan di bawah 18 tahun, dia tidak diperkenankan untuk bekerja, tetapi dia harus mendapatkan hak untuk hak anaknya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi itu, Pak, dari kami, Pak. Terima kasih. Artinya atau setelah menikah itu di drop aja? Ya, setelah menikah sebaiknya di drop aja, Pak. Saya setuju dengan Bu Amur ya. Jadi karena kalau ibaratnya ada orang udah menikah kemudian umurnya baru 16 bekerja, itu yang salah bukan regulasinya, tapi yang salah adalah yang mempekerjakannya gitu. Ya termasuk aturannya, karena aturannya ternyata membolehkan dalil. Ya justru makanya itu harus dihapus gitu. Ya, setuju juga. Oke, setuju berarti berusia 18 tahun aja. Ya. Mbak Dara, yang tim 53. Tim 53. Halo. Halo, Mbak Dara. Lagi minum. 53A. Ini kayaknya lagi Lagi minum ini, Mbak. Mbak Dara. iya. Bu Ica ada tambahan, Bu Ica? Oh, iya, Pak. Hanya meluruskan saja. Kami berterima kasih bahwa rumusan yang kami berikan itu diterima, dihapus, dan saya berharap bahwa kita tetap konsisten ya untuk istilah sebagaimana yang didelegasikan di dalam pasal 26 huruf C dari Undang-Undang 35 2014, perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalaupun ada muncul frasa-frasa terkait dengan perkawinan anak, itu mungkin bisa disebutkan dengan perkawinan pada usia anak. Tetapi khusus untuk pasal yang baru dibahas, untuk pasal 5, huruf E, perbaikan redaksionalnya menghapus frasa sudah menikah. Tapi kalaupun ada muncul pada pasal-pasal lain, maka frasa yang digunakan adalah perkawinan pada usia anak. Kenapa pasal 5 huruf A ini menjadi penting? Seperti yang tadi disampaikan oleh Deputi Kesetaraan Gender, bahwa ini untuk menghilangkan legitimasi terhadap perkawinan anak dan memastikan bahwa standar minimal usia kerja selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi ILO 138. Apalagi di dalam Undang-Undang 2013 tentang ketenagakerjaan, di sana sudah mengatur terkait anak yang boleh dipekerjakan, tapi ada batas usia, ada batas jam kerja dan beban kerja yang diberikan kepada anak. Demikian, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Ice. Saya kira kita sepakat ya bahwa kita mengusulkan agar usia 18 tahun tanpa disertai dengan frasa sudah menikah. Ya, Mbak Dara, di tim 53 di copy dulu tanpa ada yang sudah menikah itu di copy ya. Berusia minimal 18 tahun. Nah, copy ke kanan. Di copy. Ya, itu A. Keterangannya tanggapan pemerintah redaksional. Kayaknya bukan redaksional ya, substansi Bu Karo tuh. Karena menghilangkan sudah menikah soalnya. Saya nggak tahu itu batasan redaksional. Pemerhati PRT pun pada saat
di DPR, di balik itu mereka juga keberatan kalau dicantumkan sudah menikah. Berarti Sama udah dengan posisi sejalan. kita. Oke, berarti oke ya, ini sepakat. DIM 53 sepakat dengan menghilangkan sudah menikah. Perubahannya substansial ya Bu Karo ya? Substansi. Substansi, Substansi ya. Pak Arif. Ya, 53 keterangan pemerintah, tanggapan pemerintah yang kolom tengah, ya, perubahan substansi. Izin Bu Karo ya, sebagai informasi ini mungkin Pak Dirjen dan Pak Sekjen. Di dalam perizinan berusaha terkait dengan P3RT ini, salah satu larangan yang diatur di dalam PP 28 itu tidak boleh menempatkan pencari kerja di bawah usia 18 tahun. Jadi kalimat atau sudah menikah itu juga tidak ada. Jadi mungkin sejalan ya dengan perizinan. Mungkin nanti buat alasan Pak, nanti kalau semuanya terkait dengan sudah menikah ini, nanti dibenturkan dengan undang-undang. Iya, di undang-undang di Perlindungan anak tadi. perlindungan anak juga tidak. Di perlindungan anak dan undang-undang ketenaga kerjaan. Iya. Termasuk di PP turunannya ya Pak. Ini ada Pak Dirjen, Pak Dahana, silakan Pak. Mohon izin Pak Dirjen baru bergabung kembali. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, saya sependapat apa sampaikan oleh teman-teman KPPA, sejatinya kalau bicara anak itu ansih hanya usia saja, usia minimal 18 tahun. Jadi keterangan terkait sudah menikah itu tidak relevan. Nah ini keterangannya itu didasarkan oleh undang-undang tentang perlindungan anak Pak Sekjen. Contoh memang dirasakan penting kita masukkan, karena ini akan di-challenge-nya. Jadi pada saat kita mengusulkan maka perlu ada satu landasan hukum yang kita sampaikan. Maka referensi yang kita sampaikan adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Demikian Pak Dirjen, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen PP. Jadi ada perlu dicatat nggak itu? Sebagai catatannya? Saya kira boleh tuh di keterangan ya. Ya. Catatan aja. Sebut keterangan saja. Ya. Ya. Karena ini Pak Dirjen, jadi nanti keterangan ini sebagai acuan bagi siapapun yang akan menjadi juru bicara pada pembahasan oleh pemerintah. Ya. Jadi nanti, jadi siapapun ini akan diacu Pak Dirjen. Terima kasih. Bu Karo. Tambahkan keterangan. Ya, ditambahkan keterangan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang 13 berarti masuk ya Pak Dirjen PUU ya. Ya masuk, betul. Undang-Undang 13 2003 sudah stated bahwa anak itu adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun ya. Ya, Pak Dirjen mohon izin. Silakan. Menambahkan saja untuk memperkuat keterangan bahwa pekerjaan rumah tangga itu masuk dalam kategori bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak. Nah, tadi kan kita tahu bahwa anak di bawah 18 tahun. Artinya pekerjaan rumah tangga masuk dalam dilarang betul bagi anak-anak di bawah 18 tahun. Itu Pak Dirjen, terima kasih. Penguat ya, penguat. Satu, Mbak Dara coba ditulis Undang-Undang 23 tahun 2002. Sebagaimana telah diubah Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mohon dikoreksi dari Kementerian KPPA ya, benar undang-undangnya W23. Ya, 23 tahun 2002 sebagaimana telah diuji untuk aja Undang-Undang 35 tahun 2014. Berikutnya Undang-Undang 13 tahun 2003. 35 2014, Bu. Iya. Itu yang 2002 sebagaimana telah diubah Undang-Undang 35 tahun 2014. Iya, betul, tahun 2014. Ya, terus balik berikutnya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Iya, 13 2003, Bu. Ya, tentang ketenaga kerjaan. Yang tadi yang di atas tambahin Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang perlindungan anak. Di sekarang 2003. 2002 itu Bu, izin. Undang-Undang 23 2002. Iya. Darah 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Ya, Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Bu. ya sudah, Sudah ya, Bu. sudah di layar sudah. Baik, terima kasih. Ya. Tadi yang Pak Yudi tadi, Enggak, itu juga disebutin. Izin ada Pak Yayep dari Biro Hukum dan Humas, Biro Hukum dan Kerjasama. Silakan untuk melengkapi. Izin Bu itu sudah tepat Bu, tapi kalau memang mau digunakan sampai yang terakhir ya Undang-Undang 17 2016 Bu, yang terakhir banget itu perubahan keduanya. Jadi penulisannya nggak usah lengkap. Jadi Undang-Undang 35 beserta perubahan terakhir Undang-Undang nomor berapa gitu. Jadi nggak usah lengkap. Lebih Ya, tapi simpel sebenarnya aja. sih segini sudah cukup sih Bu, betul. Cukup. Ya udah. Sudah bisa dipahami sih Pak maksudnya. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan dari KPPA dasar hukumnya atau cukup? Jika sudah, kita bisa lanjut ke DIM 54, tadi udah disepakati. Bu Karo izin. Satu lagi Bu Karo. Ya, Yang huruf C, memiliki surat keterangan sehat dari puskesmas. Apakah kita kunci harus hanya puskesmas saja? Apakah tidak sebaiknya memiliki surat keterangan sehat dari apakah dokter atau apa nanti? Untuk di mananya nanti kita atur dalam batang tubuh atau di penjelasan. Karena kan bisa juga klinik, bisa juga puskesmas. Apakah hanya puskesmas saja? Itu aja, terima kasih. ya. Tadi maksud saya 54 dulu Mas, biar dibunyikan sepakat. Ya, saya Bahwa setuju tuh. puskesmas Cuman gini Pak Karo, Bu Karo, terkait gradasi puskesmas ini, pertama dipastikan dulu apakah memang puskesmas itu ada nggak sampai terpelosok. Kalau tidak ada, maka apakah ada nama lain? Nah, kalau seperti ini konstruksinya bahwa ada suatu kekosongan di situ. Kalau saya usulkan dokter pemerintah bagaimana? Jadi maksud saya adalah tanpa menyebutkan gradasi tadi. Takutnya puskesmasnya anak di level di level terkecil, tapi ternyata ada suatu wilayah yang nggak ada itu loh. ya boleh. Jadi Dokter pemerintah. dokter pemerintah aja memiliki surat keterangan dari dokter pemerintah. klinik boleh nggak nih Pak Dirjen? Klinik. Hah? Klinik. Iya, maksud itu dia sekarang sepakatan kita apakah kita buka ataukah dibatasi hanya pemerintah saja. Soal pemerintah tadi, kalau puskesmas, apakah puskesmas itu di level terendah ada nggak? Kalau nggak ada soal. Tapi kalau dokter pemerintah itu relatif gitu ya. Iya. Jadi sekarang ini kita kembali nih Pak, Bapak sekalian. Level terendahnya kan postu, Pak. Puskesmas Nah, itu kan pembantu. pustu Ya, kan. postu. Nah, Makin itu susah itu dia. nanti. Tapi dengan kata puskesmas ini bisa nggak dia Pak mewakili puskesmas itu dengan pustu tadi? Izin, Bisa nggak? Ya. mungkin kalau biasa di dalam konteks jaminan mungkin fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa nggak? Itu termasuk klinik-klinik yang milik swasta juga disebut FKTP sih. Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tenaga kesehatan. Gimana? Kalau yang sudah ngawal DJSN bersabda, kita ikutin itu Pak Dirjen. Jadi saya sami matokna aja lah sama yang pakarnya. Yang prinsip memudahkan, jangan sampai malah mempersulit. Ya itu betul Pak. Ayo putuskan. Pak Dirjen mungkin sepakat dengan tadi yang fasilitas kesehatan tingkat pertama itu membuka ruang yang cukup lebar dan memudahkan siapapun dimanapun ada. Mungkin kita buat lebar aja, izin Pak, makasih. Coba tulis dulu. Tapi masyarakat paham ya, arti fasilitas kesehatan tingkat pertama itu apa, itu paham ya? Kalau di BPJS kesehatan sih sudah Pak, rata-rata di posyandu itu di atasnya udah pada paham tentang
tingkat pertama. Ya, Vaskes. saya buka izin Pak Dirjen, saya buka nih referensi saya dari Mbah Google EI. Rumah sakit kelas D Pratama biasanya ada di daerah terpencil atau pelosok. Fungsinya sebagai fasilitas rujukan pertama sebelum ke rumah sakit tipe C. Di kalau toh memang itu kita gunakan pun juga nggak ada soal. Cuma soalnya adalah apakah juga bisa nggak ditangani oleh rumah sakit swasta tadi? Apakah memang rumah sakit swasta tadi itu menjadi suatu lingkup dari rumah sakit kelas pertama? Izin Pak Dirjen menjelaskan, betul itu termasuk Pak. Jadi FKTP ini termasuk klinik-klinik yang ada di pabrik, termasuk klinik swasta yang terdaftar sebagai layanan tingkat pertama atau selevel puskesmas. Jadi sudah termasuk yang swasta, termasuk mungkin milik perusahaan, itu juga bagian dari FKTP. Ya, setuju. Oke. Izin Pak Dirjen, mungkin urun nembok ya. Kalau saya sependapat tadi diterbitkan di fasilitas kesehatan, tapi konteks Ya, angka fasilitas Romawi atau pertama, Bu? terkait dengan fasilitas kesehatan mungkin tidak perlu dikasih tingkat pertama ya, Bu ya. Maksudnya konteksnya nanti kalau seandainya calon PRT itu ternyata dekat dengan rumah sakit dan itu adalah tingkat lanjutan, dia kan bisa langsung ke RSUD gitu, apa ke rumah sakit terdekat gitu kan. Jadi cukup fasilitas kesehatan mungkin ya, Bu. Oke. Betul juga tuh, bisa juga Pak. Kalau mampu untuk langsung ke dokter di rumah sakit kan bisa ya. Jadi tanpa tingkat ya, fasilitas Ya, kesehatan. tanpa tingkat, Bu. Ya, tanpa tingkat darah ya. Setuju juga Oke. tuh, karena kalau rumah sebelahnya pas sakit, masa nggak boleh sih gitu kan? Ya, Lagis. Oke, bisa sepakat. Ke DIM berikutnya, DIM 56. Pasalnya, pasal perekrutan calon PRT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Karo pasal 4. izin, mungkin ini karena sama pemerintah ya, ini konteksnya tetap Bu, Karo. Iya, oke. Iya, 56 tetap. 56 ayat 1 juga tetap. 57 juga tetap. Ke bawah 53. 53 juga tetap rekrut yang tidak langsung. Nah, ini ini ada tambahan di DPR yang ayat 2 itu perekrutan calon PRT secara tidak langsung melalui P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perekrutan secara luring atau B. Perekrutan secara daring. Ini di RUU atau DIM yang 2023 nggak ada ya. Ini urgensinya apa ya Bu ya di cantuman ini Bu? Itu Pak yang pakai lembaga-lembaga penyalur mungkin dari Bu Ana atau Bu Islam bisa menyampaikan. Kalau luring ya. Ya tambahan luring daringnya itu loh. Yang PRT. Mekanisme namanya Pak. Bu Ana dari teman-teman teknis dari PTKDN, Bu Ana. Ya, izin Bu Karo, Pak Dirjen, berkaitan dengan perekrutan memang kondisi saat ini ada teman-teman yang melakukan perekrutan secara daring juga, itu ada aplikasi pembantu.com Pak, berkaitan dengan perekrutan untuk P3RT, PRT yang melalui P3RT. Jadi memang bisa dilakukan secara daring. Mungkin ini mengadopsi saat ini kondisi untuk yang perekrutan melalui beberapa job portal itu, Pak. Jadi mungkin ada yang luring maupun ada yang daring seperti itu. Mungkin saat ini juga ada kondisi yang sepertinya di luar kendali kita juga ya, bahwa Tokopedia itu juga menyediakan pembantu. Kalau kita lihat di ketik mungkin untuk pencarian itu pembantu itu ada Tokopedia. Nah ini juga mungkin perlu dilakukan apa ya semacam pelurusan juga bahwa
ketika e-commerce dan job portal itu juga harus dibedakan mana yang harus ditransaksikan seperti itu. Terima kasih Bu Karo, Pak Dirjen. Terus nanti perlindungannya seperti apa ya kalau misalnya ada tadi pembantu.com, terus dapat nih dari daerah gitu ya, bagaimana dia Ya, umurnya, bagaimana biasanya gini Bu, kalau untuk yang mereka melakukan luring itu hanya semacam informasinya saja. Jadi kalau misalnya ada pembantu.com itu dia semacam job portal, kemudian ketika dia mengiklankan untuk P3RT-nya, di situ nanti ditulisin untuk P3RT ini menghubungi P3RT mana gitu. Jadi misalnya yang disampaikan itu adalah babysitter. Kemudian untuk mendapatkan babysitter ini dia harus menghubungi P3RT mana gitu. Jadi ada informasi untuk P3RT-nya seperti itu. Nah, kalimat di ayat 2 itu masalahnya rekrut gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bu Ana kan tadi menyampaikan hanya informasi saja, ini ada nih lowongan sekian, tapi ayat 2 ini kan saya memahami udah direkrut, rekrutan calon PRT secara tidak langsung melalui P3RT. Makanya Bu Reni, kalau misalnya ayat 2 ini dihilangkan, itu emang mengubah substansi gitu. Ya ini usulan baru dari DPR gitu Pak Sekjen. Izin, mungkin saya sampaikan Pak Sekjen, Bu Reni. Jadi kalau kita cermati, ini kan terkait metode, cara, mekanisme, tapi tidak mengurangi syaratnya tadi. Jadi ada syarat yang sangat umum, tapi juga ada bagaimana mekanisme ya rekrutmen itu dilakukan. Nah, dengan pada saat rekrutmen itu dilakukan, maka ada suatu syarat-syarat yang ditentukan tadi, yang umum tadi. Tapi memang kalau saya melihat konstruksi sini perlu ada aturan pelaksanaannya. Jadi harapan kami adalah di bawahnya terakhir, ada ayat terakhir, itu memberikan suatu penegasian terkait tata cara itu. Nanti di PP itulah yang akan mengatur soal tata cara ini, baik persyaratan maupun juga terkait mekanisme melalui luring maupun daring. Izin Bu Karo, jadi memang selama ini juga ada wawancara itu secara online Bu, itu dilakukan kondisi teman-teman saat ini yang dia melakukan secara online itu juga saat ini juga sudah dilakukan. Jadi mungkin PRT-nya mungkin ada di posisi Jawa Tengah, kemudian penggunanya ada di Jakarta. Nah nanti dari P3RT itu dia akan melakukan fasilitasi untuk melakukan Zoom bersama. Jadi nanti pada saat wawancara itu dia melakukannya secara online. Nah itu juga dikerjakan oleh teman-teman P3RT pada saat ini. Ya, saya setuju. Tadi Pak Dirjen, Pak Dahana juga ini kan cara melaksanakan rekrutmen oleh P3RT. Atau yang tadi disampaikan oleh Bu Ana di Tokopedia juga ada, di job portal juga ada. Mereka harus berbentuk P3RT. Jadi kalau mereka mau job portal itu juga harus punya izin P3RT karena satu-satunya yang kita legalkan untuk menempatkan, merekrut dan menempatkan PRT di undang-undang ini adalah P3RT. Dan yang tadi nggak ada masalah mau dia rekrutmennya secara daring maupun luring gitu. Saya kira itu sepakat aja Bu Karo. Pak Dirjen. Ya. Pak Dirjen, mohon izin Pak Dirjen. Mungkin kalau kita prinsipnya sepakat, cuman gini, kita rubah redaksinya misalnya Pak. Misalnya gini, perekrutan calon PRT melalui P3RT dapat dilakukan secara daring atau luring gitu aja Pak. Jadi A luring, B daring. Jadi langsung pada perekrutan calon PRT melalui P3RT dilakukan secara daring, kemudian B luring. Izin Pak. Ya, bukan meliputi ya? Bukan meliputi Pak. Di copy dulu Mbak Dara ya. Rekrutan calon PRT secara tidak langsung melalui langsung aja Bu Karo, melalui P3RT, langsung aja melalui P3RT. Melalui perekrutan calon PRT melalui P3RT
sebagaimana Dapat dimaksud bla bla dilakukan bla dapat Heeh. dilakukan titik 2 A. Dapat dilakukan titik 2 A ini luring, B daring. Nanti yang job portal itu jadi catatan di Binwas ya, Pak Yuli. Itu yang saya sampaikan kemarin. Harusnya kita dari sisi pengawasan itu diatur ya di sisi P3RT-nya gitu. Sehingga Siap, Pak Dirjen. Tokopedia atau job portal yang bukan berbentuk P3RT ini yang kita harus awasi. Pak Ketut kayaknya resen, silakan Izin, Pak. Pak. Ini kan tadi awal, ini kan urutan kronologisnya kalau nggak salah di pasal 4. Pasal 4 itu SAFO-nya adalah perekrutan itu langsung dan tidak langsung. Ya kan? Nah, kemudian DIM 59 ini merupakan elaborasi dari yang secara tidak langsung. Nah, sehingga mohon perkenan Pak, kalau seumpama kita mengubah narasi, berarti kita tidak apa yang kita usulkan itu bukan merupakan elaborasi dari pasal 4. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah ketika kita mengelaborasi secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu kan logikanya adalah dia itu bisa mengerucutnya kan kepada secara daring atau dia secara hybrid kan, Pak. Karena secara luring dia tatap mata. Kalau dia tatap mata berarti kan itu langsung ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, benar-benar. Tuh, Bapak, Ibu, mohon perkenan. Kita mencermati dulu dari atas. Coba Bisa nggak atasnya, benar-benar Pak Ketut. di-split dulu? Di-split, bisa nggak split, Pak? View, klik view, split gitu ya. Nah, yang view, klik split gitu ya. Nah, itu. Nah, yang atas itu kita lihat yang pasal 4. Nah, itu Bapak Ibu mohon perkenan. Pasal 4 langsung dan tidak langsung. Langsung tidak langsung. Nah, yang sedang kita diskusikan di bawah ini, kalau tidak salah tadi Bu Karuh menjelaskan ke saya, Bu Reni, ini penjabaran dari yang 4B ya. Coba naik ayat 1 yang jendela bawah, mohon perkenan. Jendela bawah. Ya kan? Ya. Jadi pasal 7 ini dia menjabarkan yang perekrutan PRT secara tidak langsung. Benar. Itu Pak, kalau pasal 6 itu yang secara langsung. Nah, mohon perkenan jadinya menyesuaikan nih Pak narasi di pasal 7 ini. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Ketut sudah mengingatkan, benar tuh. Jadi yang DIM 59 coba balik. Nah, ini bicara tentang yang tidak langsung. Tapi ada juga tidak langsung itu ada definisi tidak langsung nggak ya di atas? Kalau nanti ada juga secara langsung secara luring. Nah, ini Pak Ketut bilang itu kan berarti tatap mata secara langsung tuh. Nah, pengertian yang tidak langsung ada nggak ya definisinya? Rekrutmen tidak langsung itu. Izin Pak Dirjen, kalau pengertian tidak ada ya Pak, tapi mungkin untuk menjawab secara langsung itu ada di pasal sebelumnya Pak, yang di 57 itu Bukan, tadi. bukan. Maksud Pak Ketut, ini kan bicara tidak langsung. Meliputi ya, kalau draft DPR itu kan meliputi rekrutmen secara luring. Luring itu kan luar jaringan ya. Oh, by telepon boleh ya? Jaringan juga atau tidak itu? By surat menyurat. Terus ada yang dalam jaringan. Nah, kalau pengertian di luar jaringan itu tatap muka, berarti kan
rekrutmennya secara langsung, bukan tidak langsung. Itu tadi Jadi yang Pak Dirjen, ya silakan. ya dalam tata cara pelayanan penempatan memang kita ada yang menyebutnya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu biasanya pencari kerja langsung kepada pemberi kerja, Pak, tidak melalui pihak lain. Kalau secara Tidak melalui P3RT maksudnya kan? iya, betul, Pak. Nah, kalau misalnya tidak langsung itu melalui P3RT. Nah, kalau secara tidak langsung melalui P3RT ini, memang banyak P3RT yang mengumumkan atau melakukan perekrutan, ada yang disampaikan lewat website, maupun pencari kerja bisa datang sendiri langsung ke tempat P3RT. Nah, ini yang kita bilang secara tidak langsung melalui P3RT, baik secara luring maupun daring, seperti itu, Pak. Makanya saya tadi mempertanyakan apakah yang menyebutkan proyektan secara luring dan secara daring itu memang perlu disajikan gitu ya. Karena itu kan istilahnya Saya bisa sih sepakat sama Pak Sekjen, Pak. Tidak perlu, karena itu kan metode ya, Pak, ya cara. Nanti mungkin tidak perlu dinormalkan, mungkin seperti itu. Iya. Gimana Bapak Ibu? Kalau saya sih, Silakan Pak Aris. ya kalau saya sih yang langsung itu ya dari pemberi kerja atau majikan kepada calon PRT, sedangkan yang tidak langsung itu melalui pasti atau hanya melalui P3RT. Ya. Nah, caranya bagaimana P3RT bertemu atau bersama dengan calon PRT itu tadi ada yang lewat platform dan lain sebagainya. Nggak, karena perekrutan langsung pun kan juga ada yang bisa luring, bisa daring. Tidak hanya melalui Tapi P3RT. mananya langsung itu kan dengan majikan, Pak. Iya, Ya, iya. pemberi Nanti kerja. dari majikan pun saya bisa aja mengumumkan di di website atau di Shopee kan bisa. Tidak harus melalui P3RT. Makanya saya cenderung yang ini nggak usah disebutkan gitu. Tapi kalau konstruksi dari awal hanya dari calon majikan ketemu sama calon PRT, bagaimanapun caranya gitu. Kemudian yang kedua, tanpa perantara. Yang kedua melalui P3RT. Iya. Iya, Jadi udah, saya itu juga aja. memahami itu. Jadi Itu aja. rekrutmen dan penempatan PRT itu hanya majikan. Pemberi kerja dan PRT itu yang langsung. Yang tidak langsung hanya melalui P3RT. P3RT. Ya. Metodenya bisa jadi cara menempatkan yang melalui tidak langsung itu melalui perantara. Perantara itu P3RT. Bisa dilakukan secara daring dan bisa dilakukan secara luring. Gitu kan? Ya. Kalau kita melakukan pembahasan dari awal seperti itu. Karena memang yang tadi saya sampaikan, yang bisa menempatkan PRT itu hanya P3RT. Ya. Mau dia lakukan secara daring maupun luring, itu masalah teknis tadi yang disampaikan oleh Ibu Isna. Diatur dan tidak diatur, bagi saya ya secara ini nggak ada masalah. Gitu. Ya, setuju. Tadi Ya, menjawab PMI yang kan kayak mandiri gitu ya. Kalau PMI kan ada lewat P3MI. Ya, ada yang langsung. Atau Ya, mandiri. Benar, mandiri. Jadi tidak langsung di sini bukan karena cara rekrutmennya, tapi melalui perantara. Tidak langsung melalui perantara. Gitu. Iya, berarti Ya, kalau ditawarkan ini Pak Ismail, sepakat. setuju nggak gitu? Gimana kalau ini ya? Jadi ada redaksi baru nih, perekrutmen, tapi yang punya Pak Yuli ditambahin tidak langsung ya. Perekrutan calon PRT secara tidak langsung melalui P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan A. Luring atau daring. Alhamdulillah. Setuju ya Bapak Ibu sekalian?
Iya Pak Dirjen. Itu ada redundant nggak ya Bu Karo Pak Dirjen dengan ayat satunya? Karena yang kita rumuskan kan ayat 2. Karena ayat satunya di tim 58 itu kan sudah mengatur ya. Perekrutan calon PRT secara tidak langsung itu melalui P3RT. Nah, baru kemudian dirinci lagi perekrutan dari rumus yang tadi awal, perekrutan oleh P3RT itu luring dan daring. Nah, kalau memang metode rekrut tidak langsungnya tidak dibutuhkan untuk diatur, saya pikir malah justru dihapus nih. Kan Yang mana ini Pak Arif? Yang baru ditulis ya? Iya, betul. Perekrutan calon PRT. Atau kembali ke itu saja ya, kembali ke draft awal DPR, tapi bukan meliputi, tapi melalui. Ya, gimana? Supaya kita tidak ini dengan ayat Izin satu. Pak Dirjen. Silakan Bu Iya, kalau misal tadi kan sudah kita diskusikan bahwa secara langsung maupun tidak langsung itu pun juga cara melakukannya melalui luring dan daring. Nah, kalau misalnya di DIM 59 ini hanya mengatakan metode untuk tidak langsung, kemudian yang langsung juga tidak kita tulis gitu, Pak. Nah, kalau saya sih berpikir sama dengan Pak Sekjen, tidak perlu ditulis, karena ini yang dielaborasi lebih jauh hanya yang tidak langsung. Kenapa yang langsung pun kita tidak elaborasi seperti itu, Pak? Yang langsung tidak Di diurai pasal tadi ya? 6. Yang langsung tadi di pasal 6. Di atas ya. Di pasal 6 udah perekrutan calon PRT yang langsung dilakukan oleh pemberi kerja. Tadi udah lewat. Oh, berarti Terus yang Luring dan daringnya kan nggak ada, Bu. ya? Luring dan daringnya juga tidak ada kan? Nggak ada. Nah, makanya karena yang disebutkan luring dan daring ini cuma yang tidak langsung gitu. Iya. Padahal yang langsung pun sebenarnya melakukannya juga luring dan daring. Luring dan daring. Pak, terlalu teknis Pak, ini Pak, turunkan aja di peraturan pelaksana. Di masa depan bisa jadi kan ya hybrid ataupun ya cara-cara yang ini. Kalau ini menurut saya terlalu teknis Pak, Bapak Ibu kalian. Jadi dihapus ya. Mengunci undang-undang langsung mengunci kaki kita. Iya. Setuju, saya setuju. Setuju saya sih Pak. Ya. Berarti ayat 2-nya kita hapus. Kita sarankan untuk dihapus ya. Ya, saran hapus alasan gitu. Pakai alasan. Ini terlalu teknis. Ya kan nanti bisa juga melalui job fair segala macam. Betul. Bapak, Ibu. Ya berarti hapus, ayat 2-nya hapus. Ini di bawah ada ini ya, ada regulasi turunannya yang kayaknya nggak ada ya. Kalau yang untuk rekrut-rekrut ini nggak ada Pak Dirjen. Yang ada yang kemarin itu jaminan sosial, penyelesaian perselisihan, pembinaan pengawasan, sama pelatihan vokasi. Oke. Ya, hapus. Apa ini keterangannya nih Bapak Ibu? Terlalu teknis itu ya Bu ya. Terlalu teknis untuk diatur dalam di dalam undang-undang. substansi undang-undang. Yang dim itu. Mungkin nggak ya Bu, kalau ke depan itu ada pedoman yang menjadi guidance bagi P3RT Bu dalam merekrut. Terlalu teknis diatur dalam substansi dalam undang-undang. Pak Sekjen izin kalau misalnya pedoman perekrutan ini sudah ada Pak di dalam pedoman di teknis di Bina Perintah. Permen Bu ya. Bisa menggunakan Permenaker terkait dengan penempatan tenaga kerja di dalam negeri karena memang isinya ada beberapa pelaksana penempatan termasuk P3RT, tapi kami juga ada pedoman terkait dengan pelaksanaan Kepdirjen Pak. Jadi nggak perlu kita masih perlu delegasi nggak Bu Karok nih? Hanya PR-nya Pak Arif
Iya, nanti PR-nya banyak Iya. banget ya, cuma waktu rekrut ya. Kalau Aduh. logika saya ini kan tidak mungkin, ya mohon maaf nih, pasti perlu ada pendelegasian. Karena kan ketika bagaimana perekrutan itu misalnya logika sederhananya ongkosnya siapa yang tanggung, itu teknis seperti itu misalnya yang langsung itu bagaimana, apakah ongkos ditanggung, hal-hal sepele seperti itu. Entah itu nanti mau PP atau permen gitu, saya pikir ada beberapa hal yang memang perlu didelegasikan. Terus ketika kita misalnya tadi di bawah itu ya, kita menjabarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan kan gitu ya. Nah itu kan akan menjabarkan hal-hal semacam itu tuh Bu Karo, Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal pilihannya kita mau ke permen atau ke PP, itu aja sih. Saya setuju diturunkan Bu Karo, tapi karena ini Maksud terlalu kami teknis, Pak ke Dirjen, permen aja. iya Bu Direktur tadi kok udah sampaikan permen kita itu sebagai mandat Undang-Undang 13 mengenai penempatan dalam negeri itu kan sudah ada. Bagaimana termasuk salah satunya untuk rekrut P3RT ini. Termasuk perizinan itu apakah tidak di ruang sana saja ya Permenaker 18 tahun 2024. Itu mengenai penempatan PRT. tenaga kerja dalam negeri. Enggak, kalau dalam negeri itu kan masih bersifat umum ya untuk penempatan dalam negeri. Tapi ini kan kalau bisa lebih khusus mengatur P3RT. Jadi Iya, karena di dalam salah satu itu ada kelembagaannya P3RT Pak Dirjen. oh ada ya? Ada. Jadi ada lembaga PTKS, terus ada P3RT itu sudah tercover di Permenaker 18. Misalnya Apakah kalau tidak? itu sudah ada, bisa dipastikan bahwa isinya sesuai dengan yang diatur di undang-undang ini, Bu Isna. Izin menambahkan, iya Pak, justru karena Permenaker itu ada duluan dibanding undang-undang ini, jadi beberapa memang kita mencontoh apa yang isi di dalam Permenaker itu Pak. Jadi itu tidak bertentangan dan menyambung tadi yang disampaikan Bu Karoreni, di dalam Permenaker 18 tahun 2024 itu kita juga sudah menjelaskan semuanya terkait dengan pelaksana penempatan tenaga kerja di dalam negeri siapa saja, termasuk P3RT, termasuk kewajiban dan kemudian larangan yang tadi tidak boleh 18 tahun dan lain sebagainya. Kemudian cara melaksanakan perekrutan sampai dengan penempatan, sampai mempunyai perjanjian kerja, kalau nggak salah juga ada 3 dokumen yang harus dipenuhi, secara jelas juga sudah kita atur di dalam Permenaker 18 itu Pak Dirjen izin. Bu Karo. Menurut kami di sana aja Pak Dirjen, karena ada Jadi, rumah juga kelembagaan. ya, pertanyaan saya Bu Karo, ini kan undang-undang dibentuk setelah ada permen. Nah, setelah ini diundangkan, bisa nggak ngacunya ke permen yang lama itu? Bisa? Justru Sepanjang permen tidak yang lama, bertentangan. iya sepanjang tidak bertentangan masih berlaku Pak. Tapi kalau ada hal-hal yang memang harus tadi perlu ditambahkan atau disempurnakan, menurut pandangan kami bisa dilakukan perubahan revisi Permenaker 18 dengan menambahkan nanti bagaimana untuk bagian atau bab mengenai P3RT ini kita elaborasi untuk penyempurnaan menyesuaikan RUU ini. Iya, karena ada perekrutan langsung kan di sini. Di Iya. sana pasti belum diatur. Yang diatur di Permen 18 pasti khusus perekrutan oleh P3RT. Jadi nanti permennya ya kita turunkan di permen ini sebagian nanti untuk merevisi Permenaker 18, Bu Karo. Pak Dirjen. Izin Pak. Silakan Pak Dirjen. Ya, pertama gini Pak, ini sedang kita susun RU ya Pak, dari soalkan jadi undang-undang. Nah, kedua adalah masing-masing itu sudah ada lingkup materi muatan, undang-undang, PP, Perpres maupun permen. Nah, pada saat ada permen sudah existing, maka ini akan disempurnakan, akan diperbaiki apabila undang-undangnya sudah disahkan, karena adalah landasan hukumnya berbeda. Satu. Kedua adalah dalam konteks pendelegasian, kalau permen itu terlalu jumping, terlalu tinggi dia, maksudnya terlalu jauh dari undang-undang ke permen. Padahal di situ ada PP atau Perpres. Jadi hemat kami adalah aturan pelaksanaan undang-undang ini dia PP saja.
PP nanti di PP itu ada permen-permen yang akan menjadi suatu lingkup dari tugas dari Kemenaker atau instansi terkait. Jadi kami adalah ini untuk penegasian undang-undang ada PP saja. Nanti ke depan itu cukup satu PP aja tidak masalah. Satu PP saja, tapi nanti substansi di PP itu akan memberikan suatu penegasian terhadap pembentukan permen. Itu lebih nyaman di situ. Karena kalau dia permen, ini jumping. Jadi soal itu presiden dilangkai oleh menterinya sendiri. Menteri ya. Nah ini menjadi satu catatan. Nah jadi hemat kami adalah ya aturan pelaksanaan undang-undang adalah PP saja itu. Walaupun nanti di PP-nya akan memberikan suatu penegasian terhadap pembentukan permen. Demikian Pak Dirjen, terima kasih. Saya kira setuju ya, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak terlalu jauh tingkatannya ke permen, toh di atas dan sebagian ini juga kita akan turunkan ke PP, 4 PP, kalau ini kita tambahkan 1 PP berarti jadi 5 PP, 1 PP bisa meliputi 5 substansi kan. Betul, cukup satu aja betul Pak Sekjen, Pak Dirjen. Ya. Jadi kayak Pak Dirjen Dana, pelaksanaan undang-undang gitu. Iya, betul Pak Aris. PP tentang pelaksanaan undang-undang. Nah, nanti kita lihat berapa PP, buat 1 PP aja. Iya. PP pelaksanaan undang-undang tentang PPRT, udah. Nanti substansinya akan diturunkan di permennya. Ya. Baik. Kita setuju ya, Pak Ketut angkat tangan nih. Lupa nyabut Pak. Oh, lanjutkan Pak, lanjutkan Pak. Saya kira setuju ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya Pak. Iya. Mungkin nambah Enggak, tadi yang tadi tetap ditulis nggak luring daring itu? Kalau tadi kan kita sudah sepakat hapus ya? Oh iya, sepakat hapus. Oke, lanjut Bu Karo. Kalau sepakat hapus ya berarti tidak ada tanggapan begitu. Maksudnya tadi yang Pak Dirjen Padahana mengusulkan tadi yang akan diatur kan rekrutnya begitu ya Pak. Nah karena pasal atau DIM 59 dihapus, apakah masih perlu gitu? Bukan, yang langsung kan tidak diurai. Yang 59 ini kan hanya mengurai rekrutmen tidak langsung dilakukan melalui luring dan daring. Nah, kita ingin kalau yang luring dan daring ini nanti diatur di PP, berarti ada mungkin tambahan nanti di bawah kayaknya tambahan bahwa ini akan diatur lebih lanjut melalui PP maksudnya. Kalau ini kita hapus aja kan. Berarti yang pasal 7 itu satu aja, perekrutan calon PRT secara tidak langsung dilakukan melalui P3RT, cukup sampai di situ. P3RT melakukan daring dan luring itu nanti diatur di PP. Sama dengan yang langsung tadi. Terlalu teknis. Ya berarti ayat 2 hapus, terus nanti kita menambahkan ayat 5 baru kan, bahwa tata cara perekrutan calon PRT secara tidak langsung diatur dalam PP, begitu ya Pak Dirjen? Langsung dan tidak langsung Bu Karo. Oh, karena berarti pasal 6 dan pasal 7 yang gitu ya? langsung itu juga kita harus urai. Tadi kayak Pak Ketut. Jadi kalau dia rekrutmen dari pemberi kerja langsung ke PRT-nya, biayanya kayak apa? Untuk pemberangkatan kah? Untuk uang saku dan lain-lain yang diminta oleh PRT-nya. Itu harus diatur lebih lanjut. Di permen kita tidak mengatur yang rekrutmen secara langsung. Maka itu harus diatur. Apa betul Bu Isnarti? Tidak ada ruang rekrut langsung? Di Karena permen memang kita sudah nggak ngatur, tertulis. Pak. Ada Pak, di dalam Permenaker kan disebut bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja atau tenaga kerja mendapatkan pemberi kerja dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung ada, itu Pak. Udah ada Pak dari Dirjen. rekrut, iya. Tapi mungkin kalau misalnya memang terkait PRT karena dia sosiokultural dan memang agak spesifik, apakah perlu ada tambahan-tambahan penekanan? Ya bisa saja Pak kita atur secara tersendiri karena memang yang ada di Permenaker 18 2024 itu bukan hanya P3RT, LPTKS, Bursa Kerja Khusus juga secara umum. Seperti itu. Ya. Saya kira Bu Karo, Bu Reni, yang ayat 2 ini kita bisa hapus saja ya.
Ya, hapus ya. Berarti yang pasal 7 itu, oh yang 3 jadi 59, 2 ya? 60, 61. Pasal 7 masih tetap kan bahwa Ya, yang tidak langsung Masih. itu siapa yang melakukan adalah P3RT kan begitu. ya ayat 2 oke. Sepakat ya. Sepakat untuk kita take down. Terus lanjut ke 3. Ya 60 juga hapus, 61 hapus, 62 Kasih sama dengan catatan nggak Bu Karo? kenapa Pak Hasan? Yang penghapusan itu perlu catatan terlalu teknis gitu. Itu sudah ada warna hitam? Sebelah. Oh ya. Ya udah. Yang saya nggak nampak. Bu Karo izin yang di 57 kok dihapus ya? Dihapus ya? Oh, Karena yang 57 ayat 2 ini terkait dengan yang langsung berdasarkan kesepakatan. Iya, tetap itu ya. Iya, itu Mbak Dara salah kayak deh. 57 tetap itu kan pasal 6 kan, itu rekrut langsung kan. Gitu kan Bu Isna? Iya betul Bu Karo. Terima Ya kasih. oke lanjut ya. Ayo lanjut. Pasal DIM 62 ini tetap sama dengan pemerintah. Ayat 3 ini harus hapus Bu. Ayat 2-nya kan kita sudah take down. Tapi harus ada Pak. Terus nanti bagaimana perjanjian kerja sama penempatannya ya? Kalau gitu jangan merujuk ke ayat 2, kita atur tersendiri. Perbaikan redaksional berarti. Ya itu rujukannya mungkin ayat 1 Bu Karo. Redaksional Mbak Dara. Iya. Maksudnya sama dengan pemerintah itu ayat 2-nya tuh ayat 2 kita yang lama kan tanpa ada ayat 2-nya baru DPR ya. Di copy tetapi rujukannya ayat 1 ya. Di copy dari ayat 3 kiri. Rujukan ayat 2 menjadi ayat 1 ya. Oke, ayat itu keterangan adalah rujukan ayat 1. Rujukan menjadi ayat 1. Berikutnya DIM 63. DIM 63 agak naik dikit. DIM 63. Lalu Badara DIM 63 ya. Sama pemerintah. Kalau sama berarti tetap. Jadi tetap semua sampai DIM 69. Di copy sampai DIM 69. Bu Karo, Bu Isna bisa dijelaskan nggak yang jaminan penempatan PRT itu maksudnya apa ya? Ini Pak, izin Beberapa Pak hal yang memang Dirjen. harus ada beberapa hal yang memang harus kita filter itu Pak, Bu. Toh paling sedikit kan Pak, Bu. Tapi kalau paling sedikit ini kan norma minimalis yang harus ada. Identitas Ya kan? belah pihak, oke. Hak kewajiban, iya. Oke. Lingkup pekerjaan kerumah tanggaan, iya. Ya. Ini jumlah PRT yang dibutuhkan kenapa masuk di sini ya? Kan ini perjanjian antara pemberi kerja dengan PRT-nya. Kenapa ada lowongan pekerjaan di situ? Izin Pak Dirjen, jadi ini sama persis dengan untuk penempatan PMI. Jadi ketika si pemberi kerja ingin mendapatkan tenaga kerja dan kemudian meminta bantuan P3RT. Nah biasanya di dalam perjanjian kerja sama penempatan berapa banyak pemberi kerja membutuhkan P3RT. Yang Ya. kita bicarakan ini perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan P3RT dengan pemberi kerja. Pemberi kerja atau dengan Kan ada 3 dokumen, Pak.
PRT. Pemberi kerja dengan P3RT, kemudian P3RT dengan PRT, kemudian PRT dengan majikan. Perjanjian kerja. Jadi kalau misalnya pemberi kerja dengan P3RT, itu kayak job order kalau misalnya PMI, jadi antara si pemberi kerja dengan P3RT. Jadi sebenarnya ada dua hal Pak di dalam layanan penempatan. Dari pengguna itu sebenarnya juga bisa minta tolong kepada P3RT. Dari pencari kerja juga bisa minta tolong kepada P3RT untuk mendapatkan pengguna, sebaliknya juga pengguna bisa minta tolong ke P3RT untuk mendapatkan PRT. Nah, kalau misalnya pengguna ingin mendapatkan PRT melalui P3RT, nah itu harus ada perjanjian kerjasama penempatan. Seperti itu, Pak. Nah, nanti berdasarkan perjanjian kerjasama penempatan ini, kemudian karena ini job order, kemudian nanti P3RT mencari si calon tenaga kerjanya atau PRT. Nah, dalam rangka mencarinya ini kemudian harus ada perjanjian penempatan. Kenapa harus ada dokumen-dokumen ini? Jangan sampai kemudian pada saat sudah disiapkan, kemudian dibatalkan. Seperti itu, Pak. Jadi harus ada kesepakatan semua pihak seperti itu. Ini perjanjian pra penempatan ya? Iya Pak, seperti itu kalau misalnya diartikan pra penempatan. Karena ini kan semuanya dalam proses penempatan Pak, karena sebelum dia bekerja. Gimana Bapak Ibu sekalian, teman-teman Bina Penta yang lain, atau ada pendapat nggak? Kayaknya sudah ngalir kok. Ngalir Pak, ini karena masih masuk perjanjian kerjasama penempatan Pak Dirjen. Oke, ya. Ya. Berarti enggak, maksud saya jumlah PRT yang dibutuhkan itu kan ini minimalnya dimuat di sini berarti wajib dicantumkan gitu. Jadi kalau dia butuh 10 berarti P3RT-nya harus menyiapkan 10 gitu. Dan Iya dong. begitu ya? Iya. Kan kerjasama. Perjanjian Izin kerjasama Pak, ini kan penempatan. ada tertulis paling sedikit memuat. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ketut, bukan berarti A sampai F ini ada di dalamnya gitu Pak. Karena ini paling sedikit memuat. Ya paling sedikit memuat ini harus A sampai Harus F ada semua itu harus dulu. ada semua. Oh, Gitu. ya baik Pak. Nambah yang lain, nah itu bisa. Tapi A sampai dengan F ini wajib. Sepelenya kan Fanta tuh, jaminan penempatan yang PRT. Setuju Pak Ketut, saya yang wajib itu A, B, C gitu. Yang wajib ya, yang minimal itu. Kemudian E dan F. Oke. Tapi jumlah PRT yang dibutuhkan kayaknya itu nanti diatur mungkin di PP, kalau ini kan kita mau turunkan lewat PP. Ya kan ya kan pasti majikan itu, calon majikan butuh berapa kan juga harus dijelaskan. Sehingga nanti P3RT akan mencari kandidat. Iya, betul. Kalau nanti Sepakat, Pak jumlahnya Aris. nggak dicantumkan kan sebenarnya butuh berapa dia gitu. Nggak jelas. Menurut saya sih nggak apa-apa itu. Oke. Hanya Bu Isna. Iya Pak, Pak Salim. Kaitannya dengan Permen 18 itu kan pencari kerja yang ingin difasilitasi kan memiliki akun kerja akun siap kerja ID gitu. Di mana dalam konteks ini? Termasuk mungkin di platform PP saja siap ya kerja Pak ya. kita. Mungkin di PP saja Pak, karena itu proses teknisnya dalam rangka penempatan. Oke, artinya nanti jadi calon PRT pun kita harapkan masuk ke dalam sistem kita gitu loh Bu. Ya, yang lewat P3RT. Iya,
Bahkan memang secara langsung pun kalau Ya, kita menggunakan Permenaker. idealnya jadi semua job seeker itu memiliki akun kerja siapa aja ketika mau difasilitasi. Ya, kita berharapnya seperti itu Pak Sahli di dalam regulasi yang ada. Harap atau harus atau wajib? Di Wajib. Permen 18. Wajib aja, Pak Sahli. Wajib, Pak. kan? Iya, wajib, Pak. Wajib, ya, wajib. Kalau enggak kita enggak bertambah. Lanjut. sampai 69 ya. Oke. Jadi 69 terus pas DIM 70. DIM 70 substansi baru DIM 70 pasal 89. Saya Dalam minta hal Bu Reni, ntar. ya, Bu Isna, harusnya konsisten di dalam kita kalau bisa mengusulkan secara konsisten tata urutan dari pasal-pasal ini. Tadi kita sudah bicara penempatan di atas gitu. Rekrutmen, terus ada perjanjian, sekarang kembali lagi ke seleksi gitu. Apa namanya? Terus ada perjanjian lagi di bawah setelah lulus seleksi. Tadi di atas kita sudah bahas ini, kita sepakat tidak menyebutkan seleksi ya? Atau kita sepakat tadi ya di atas Bu Reni? Kita sepakat diurai ya? ada seleksi tadi ya Pak. Diurai nggak di Rekrut atas? tadi yang pasal 7 kan rekrut tadi. Bukan, maksudnya di atas. Tadi kita sudah bahas. Tadi kan Mas Agung bilang, ya sudah di penempatan saja. Layanan penempatan saja kan sudah termasuk rekrutmen seleksi. Kita sepakat dengan yang diurai ya? Diurai tapi di Permen 18 begitu kan Pak. Oh iya dah. Oke, lanjut. Oke, pasal 8 DIM 70 ayat 1 dalam hal P3RT dan pemberi kerja telah menandatangani perjanjian kerjasama penempatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, P3RT melaksanakan seleksi keterampilan terhadap calon PRT. Ini ya ayat 2-nya, calon PRT yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menandatangani perjanjian penempatan. Ayat 3, perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini sama dengan pemerintah, isinya apa saja. Cuman ada insert baru di DPR itu di atas dulu tadi yang baru. Tetap ya. Izin Bu Karo. Ya. Yang di ayat 1, 8 ayat 1, apakah hanya seleksi keterampilan saja atau keterampilannya itu nggak usah dimunculkan gitu? Karena kan ada pengetahuan tadi, pengetahuan, keterampilan, dan apa tadi? Keahlian misalnya. Yang di pasal 8 ayat 1 itu tidak ngunci ke keterampilan maksud Pak Aris. Seleksi saja, melaksanakan seleksi terhadap calon PRT. Apa karena di atas tadi kalau untuk pelatihan tadi kan meningkatkan pengetahuan, tadi ya, Pak, ya. dan keahlian kan. Ya. Yang definisi pelatihan vokasi tadi ya Pak. Iya. Tingkat keterampilan dan keahlian tertentu untuk kan pengetahuan kan dibutuhkan pengetahuan juga, keterampilan juga, keahlian juga kan gitu. Jadi menurut saya sih keterampilannya itu nggak usah dimunculkan gitu. Ya, langsung melaksanakan seleksi gitu. Terhadap calon PRT. Terhadap calon PRT. Karena bisa saja soft skill yang di... Soft skill juga. Attitude. Nanti seleksi administrasi dong Pak. Bisa dibaca gitu, seleksi apa ini? Iya. Bisa aja nanti kalau seleksi. perjanjian kerjasamanya dengan pemberi kerja tidak mensyaratkan apa-apa, misalnya hanya SMA, SMK, ya sudah, administrasi doang kan. Iya, izin Bu Karo. Tergantung kesepakatan. Izin Bu Karo, mungkin tadi betul apa yang disampaikan Pak Ares dan Pak Dirjen ya. Konteksnya di sini kita menghapus keterampilan karena seleksi itu kan di atas ada persyaratan di usia ya, usia 18 tahun. Dan ada larangan juga bagi P3RT itu menempatkan
pencari kerja atau calon PRT itu di bawah 18 tahun. Itu kan bagian administrasi juga sebenarnya, kan begitu ya. Jadi keterampilan dihapus saja mungkin Bu, cukup seleksi. Ya oke, kalau ini tapi nanti apa pemahamannya nanti jangan bias ya apa ada seleksi administrasi, seleksi seleksi keterampilan. Di salah satu P3RT yang sempat kami periksa itu, jadi yang pemberi kerja itu hanya mensyaratkan misalnya orang mana gitu, tidak mensyaratkan keterampilan dia. Loh, canda. Bisa Sebaiknya ada Pak. Kalau nanti ini menjadi bagian dari career ekonomi, dia harus terseleksi dengan keterampilan itu. Salah satunya iya. Iya, Tapi iya Pak. tidak hanya Harus itu kan? skillnya punya Pak. Skill. Iya, tapi tidak hanya itu. Iya. Kalau mau tidak hanya, maksudnya ditulis semua boleh juga. Tapi kalau hanya keterampilan yang kita tulis seolah-olah Keterampilan saja. seleksi keterampilan saja, soft skillnya tidak misalnya. Atau kita tulis semua. Jadi menghilangkan atau kita tulis semua. Kita tulis saja. Iya. Iya. Jadi boleh kita tulis semua Pak. Sebenarnya kan kita perlunya vokasional ya dalam PRT ini sebagai basis supaya dia tidak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk perlindungan dia. Ya, perlindungan perempuan Pak, skill yang dimiliki oleh PRT itu sehingga dia tidak semena-mena diperlakukan secara subordinat oleh majikannya, oleh pemberi kerjanya. Boleh. Coba Mbak ditulis aja dulu. Keterampilan atau kompetensi, coba. Kompetensi ya. Karena kita ada definisi pelatihan di atas kan bicaranya kompetensi. Kompetensi kerja. Jadi seleksi kompetensi kerja. Terus apalagi soft skill. Atau kita mau urai lagi? Kayaknya nggak usah lah, kan ini undang-undang. Kalau saya sih. Atau nanti masuk penjelasan ya Bu Karo, Bu Reni, bisa nggak? Ya. Ya dimungkinkan sih kalau ini kan undang-undang ya boleh ditambahkan di penjelasan ayat 1. Ya, seleksi apa saja yang apa namanya yang gitu kan? materi seleksinya itu diatur di penjelasan, bisa nggak? Menurut saya sih bisa. Bu Isna? Ya, izin Pak Dirjen. Bu Isna, Bu PLT hadir ya? Tadi katanya sedang ada acara 7 bulanan menantunya Pak. Ya, silakan Bu. Iya, izin Pak Dirjen. Seandainya kita menulis semuanya ya, termasuk keterampilan, kemudian kompetensi dan lain sebagainya. Saya kemudian terpikir apakah harus ada uji kompetensi sampai seperti itu, harus ada lembaga sertifikat kompeten dan lain sebagainya, kemudian mendapatkan sertifikat. Kemudian kalau dia tidak bisa mendapatkan sertifikat, kemudian tidak bisa kerja, apakah menjadi seperti itu, Pak? Izin Pak Dirjen. Ya, jadi mengunci lagi ya. Jadi kita menghindari kalau kita kunci, kita sebutkan di sini kemudian tidak lolos hanya gara-gara keterampilan di kemampuan yang lain mungkin dia lebih di satu sisi yang dia kurang gitu. Sehingga kita ingin tidak ditulis sih seleksi itu bisa saja secara administrasi, bisa saja keterampilan sesuai dengan kesepakatan antara P3RT dan pemberi kerja gitu.
Jadi dia sepakatnya yang mana gitu. Sehingga tidak dikunci di sini. Kalau majikannya tidak mensyaratkan harus punya kompetensi atau keterampilan, yang penting soft skill-nya bagus, ya nggak ada masalah. Itu kan kesepakatan antara P3RT dan pemberi kerja. Justru itu kita sarankan untuk tidak dituliskan keterampilan. Nah, kalau hanya keterampilan terus pemberi kerja, kan ini ada menandatangani perjanjian kerjasama di atas. Kita sudah tuliskan. Kita Izin sarankan Pak Dirjen, Direktur. Silakan Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Dirjen, Direktur. Berkaitan dengan seleksi ini memang kondisi real yang ada itu tidak hanya keterampilan saja yang diseleksi, karena berkaitan dengan PRT itu kan banyak jabatan ya Pak ya. Mungkin salah satu adalah babysitter, kemudian dia yang untuk caregiver, untuk yang orang tua itu biasanya yang mereka pilih itu justru walaupun keterampilan itu yang utama juga, tetapi ada soft skill di mana dia secara mental dia memang harus siap menghadapi orang tua maupun secara mental ketika dia untuk yang ngomong balita punya babysitter, jadi memang babysitter itu untuk yang 1 tahun ke bawah, kemudian yang untuk menjaga adik itu antara yang balita 5 tahun ke bawah. Nah itu mereka biasanya membutuhkan penggunanya itu yang dipilih artinya orang yang lebih telaten seperti itu. Jadi tidak hanya dari sisi tampilan, tetapi dari sisi soft skill juga mungkin memang penting untuk jabatan-jabatan tertentu. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, Pak Ketut, ada tanggapan? Ya Pak, jadi kalau menurut saya Pak, tadi penting untuk kita juga mencantumkan Silakan Pak soft. Ketut. Ya. Izin Pak, suara saya terdengar? Sudah. Ya, jadi menurut hemat saya Pak, kalau kita mencantumkan seleksi keterampilan, kita harus juga melakukan pendekatan kita sehari-hari, di mana soft skill tadi yang Pak Dirjen sampaikan tadi Pak. Kita tidak bisa memungkiri dalam praktek misalnya banyak sekali keluhan-keluhan ART itu gamblangnya nggak jujur, ya kan? Nah, hal-hal semacam inilah yang nanti bisa dibilang kita bisa jabarkan di penjelasan soft skill antara lain Pak. Kan gitu tuh Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian. Karena ya mohon maaf nih, kita di titik ini kita juga harus memagari diri kita nih. Ke depan kita mempekerjakan atau merekrut PRT, ada undang-undang juga yang membantu kita bahwa si PRT itu dia dijamin oleh P3RT punya soft skill dalam hal ini kejujuran ataupun yang lain misalnya. Itu Bapak Ibu. Saya kira setuju ya Bapak Ibu sekalian, kita menghilangkan kata keterampilan di seleksi dan nanti akan bisa saja dijelaskan di sini atau nanti dijelaskan pada saat kita nyusun PP gitu. Saya kira itu ya. Izin ya Pak Dirjen, maaf terlambat silakan. off saya. Jadi menguatkan apa yang didiskusikan ini, saran saya seleksi tetap muncul, tetapi tidak perlu kita jelaskan di dalam RUU ini seleksi apa saja, begitu Pak? Ya, berarti menghilangkan kata keterampilan ya Bu. Yes. Kita ya. Yes. Oke. Makasih Sepakat ya Bapak Ibu sekalian menghilangkan kata PRT keterampilan. Ditulis, ya. Sepakat redaksional. Terus bisa lanjut, masih tajuk 1 nih, masih 300 nih ya. Yuk. 78. Lingkup pekerjaan kerumah tanggaan ini oke ya, sama dengan pemerintah. Jadi ada batasan pekerjaannya adalah lingkup kerumah tanggaan. Ya. Sepakat. G-nya juga sama, sepakat dengan pemerintah. Ayat 4. Tim 80. Sama dengan pemerintah. Tim pasal 5. Pasal 5. Pasal 5 nggak perlu Bu, itu dari Nggak perlu ini 2023. ya. Mungkin hapus itu keterangan. Ya hapus saja ya. Ini hapus ya.
Ini versi 2023 ya. Diwarnai berbeda aja supaya tidak ini. Bukan dihapus, memang nggak ada, Dara. Memang nggak ada ya? Pasal 5 itu memang nggak ada ya. Kalau nggak dicoret aja ke kanan nanti kita del itu. Iya, nanti Dari ke kiri ke kanan dari pasal 5 itu ya coret aja semua atau kasih blok hijau itu kita hapus nanti ya. Lanjut ke pasal 6. DIM penanda aja. 81 waktu kerja. Ini oke. Redaksionalnya menjadi tetap. DIM 81 keterangan redaksional tetap. Ya, tetap. Oke, terus DIM 82 PRT digolongkan berdasarkan waktu kerja meliputi PRT penuh waktu dan B PRT paruh waktu. Ini tetap sama dengan pemerintah dan di penjelasan RUU ini ada penjelasannya apa itu PRT paruh waktu dan penuh waktu itu sudah ada di penjelasan. Baik. Berikutnya DIM tetap 85. Ini judul, ini tetap sama lingkup pekerjaan kerumah tanggaan, tetap sepakat. 87. Memasak, mencuci dan menyetrika pakaian, membersihkan rumah, ini sama pemerintah, membersihkan halaman dan garing atau kebun, ini sekalipun Pak Direktur Pak Jaksa tadi menyampaikan ya kebunnya ya kebun kerumah tanggaan gitu, bukan kebun kelapa sawit gitu. Ya, rumah saya itu di tengah-tengah kebun 10 hektar. Kebun rumah tangga itu Pak berarti. Iya, kebun halaman rumah itu 10 hektar. F menjaga anak atau merawat anak ini kita kuningin menjaga atau merawat. F mohon Bapak Ibu ya. Yang sama pemerintah langsung diinikan. Bu Karo, tadi kayaknya Bu Ice atau Bu siapa ya dari PPA yang nunggu pasal ini. Emang ada silakan ya. Ada perbaikan, ada usulan dari KPPA? Ini akan terkait dengan care ekonomi. Care ekonomi itu. Ekonomi keperawatan. Silakan dari KPPA. Saya nggak tahu. Coba. Tadi kayaknya ada yang mau dimasukkan ada koreksi di pasal ini yang terkait dengan lingkup pekerjaan kerumah tanggaan. Mohon izin mungkin Bu Amor tadi monitor ya. Yang kiper tadi Bu Amor dari DPD Bu Amur ya? Ya Bu Desi. Suaranya menggema nggak kedengaran di saya. Salah lebih kepada pelindungan hak. Bu Amur. Ya. Dari lingkup kerja ini tolong dilihat yang bersampaikan tadi. Akomodir. Ya, itu ya. Iya. Sebentar, Pak. Sambil menunggu PPA kita ke bawah dulu ya. Yang di 93 itu kan samanya menjaga rumah, pengemudi itu di-okein dulu ya. Ya, itu sama ya. Nanti kalau diskusi adalah ini menjaga atau merawat anak. Bu Karo izin ya terkait dengan DIM 92 Bu Karo. Kalau yang sebelumnya Mohon izin Pak Dirjen. Silakan Bu Amur. Mohon izin Pak. Kalau ini kan pekerjaan rumah tangga ya Pak ya. Iya. Jadi apakah perlu dimasukkan dirinci satu persatu begini ya Pak? Ini terkait dengan perbedaan ini yang bisa masuk dirinci RT di care dan ekonomi tidak. saja Pak. Pasal berapa ya Bu? Ini di bab 3. Bentar dulu. Kalau care ekonomi lebih luas Bu menurut saya Bu Amur.
Iya, iya, tapi maksud saya gini Pak, kalau ini kan pekerjaan rumah tangga nih, Iya. apakah harus dirinci serinci ini ya? Kalau di sini Pak. Lingkup pekerjaan meliputi. Kita harus merinci Bu, karena ada yang tidak digolongkan sebagai PRT dan itu juga dirinci. Kalau tidak, maka kita tidak tahu yang mana yang masuk PRT dan mana yang tidak gitu.